Tidak ada orangnya di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya alam satu Tribuners. Untuk besok kita terbit dengan doa semoga PSM meraih 3 poin lagi. Amin. PSM. Ya, Ya mudah-mudahan PSM besok bisa kembali meraih 3 poin dan kembali ke puncak klasemen Liga 1. Saat ini kan PSM di urutan ketiga ya. Lagi pula lawan yang dihadapi adalah Barito Putra. Urutan terakhir paling buncit di klasemen, urutan 18 dari 18 kontestan Liga 1. Tapi pelatih Milo sudah mewanti-wanti anak asuhnya untuk tidak memandang enteng Barito Putra. Jangan sampai mereka termotivasi untuk meraih 3 poin dari PSM Makassar. Ya mudah-mudahan kita semua berdoa, terutama fans supporter PSM Makassar, semoga besok dapat 3 poin lagi. Amin. Wako PSM. Apa lagi? Kira-kira berapa skornya, Dik? Kira-kira 2-0. 2-0. Kalau saya ya 3-1 lah, seperti ketika melawan Persebaya. Mudah-mudahan besok itu jam 16.15 waktu Indonesia Tengah. Sebagai supporter saatnya kita mendukung PSM dengan menonton di rumah. Mudah-mudahan live di TV ya. Ini katanya banyak informasi yang masuk ke tribun. Banyak supporter yang protes karena katanya tidak tayang di TV di lokal. Tapi mudah-mudahan besok kita tunggu sama-sama. Ini juga yang menarik di pertemuan PSM dengan Barito adalah sosok Ilhamuddin ya. Ilhamuddin 4 pertandingan terakhir mencetak 3 gol untuk PSM, padahal 2 musim berturut-turut selama di Kalimantan di Barito Putra. Ilhamuddin sangat minim sekali kesempatannya untuk bermain. 2 musim cuman main 17 kali. Cuma 17 kali selama 2 musim di Barito, tidak ada gol. Tidak ada gol dicetak oleh Ilham. Sementara di PSM baru 4 laga sudah 3 gol. Ya mudah-mudahan juga jadi motivasi sendiri bagi Ilham untuk kembali menggetarkan gawang lawan. Kita doakan sama-sama. Oke, Tribuners. Dadah. Ulama. Aku bikin membaca Tribuners. apa nama satu itu? Baca-baca tak? Aku beda ada mau besok. Besok halaman daerah 2 halaman 11 dan 12, dan halaman politik halaman 2. Halaman daerah yang terkait setelah PPKM level 2 dan zona kuning di Maros, ternyata sudah banyak orang yang pergi berwisata. Pernah bisa Timur? Iya, Timurung itu tercatat sore-sore ini, baru sore hari ada sekitar 2.500 lebih yang datang berrekreasi di sana. Lagi lihat Timur nah. Orang mau jadi ya. Seperti itu ya. Terus kalau dibandingkan kemarin hari Sabtu ada sekitar 500 nih yang datang. Jadi luar biasa ini peningkatan sampai 5 kali lipat dari sebelumnya. Nah, ini menandakan bahwa dengan PPKM level 2 yang kemarin turun dari level 3, terus dari sempat zona merah ke orange lalu ke kuning, pemerintah daerah di
Maros ini memberi kelonggaran pada masyarakat. Namun ada beberapa hal yang kemudian diperhatikan karena PPKM level 2 itu khusus untuk tempat pariwisata hanya bisa diisi atau dikunjungi sekitar 50% dari kota. Jadi prokes ketat tetap dilakukan di sana. Iya, itu kalau di halaman 11. Ada beberapa berita lain. Baca ke halaman 11 besok. Yang menarik di halaman 12 ini terkait pernah main game online itu yang Fafa. Rahasia saja. Jadi di Luhut Timur itu Dinas Pendidikannya sudah mengeluarkan surat edaran agar pegawai dilarang memainkan, jadi disebut permainannya lah, permainan yang lagi Fafa. Jadi permainan yang mana bulat-bulat merah itu. katanya ada beberapa pertimbangan. Ini dilihat dari ada indikasi perjudian di situ. Makanya ini juga didukung oleh Bupati Luhut Timur Pak Budiman agar tidak hanya di Dinas Pendidikan saja, tetapi di seluruh APD di lingkup Luhut Timur ini bisa juga mengikuti. Ya, besok baca halaman 12 kenapa Pemkab Luhut Timur mengeluarkan surat edaran terkait larangan memainkan game Fafa. Halaman 2 besok politik masih berita terkait musyawarah cabang P3 di mana pekan lalu sempat deadlock, kemudian muncul polemik dan saling tuding menuding. Jadi ada kader yang kemudian menuding bahwa ketua DPC P3 Makassar Burhanuddin Basatika Karib Isapa BBTI ini menjadi biang ditundanya muscap ini, meski beberapa voters yang tergabung dalam pengurus kecamatan itu kan, kalau kecamatan di Makassar ada 15, jadi ada sekitar 8 yang kemudian tidak masuk. Pas mau masuk kemudian muscapnya diberhentikan, deadlock sehingga ditunda, dan sampai saat ini belum ada jadwal kapan muscap P3 Makassar ini akan berlanjut. Namun tudingan dari beberapa kader itu dijawab santai KBBT, katanya itu bentuk tanda sayang mereka terhadapnya. Ini drama-drama yang menarik, mungkin bisa dibaca besok. Selain itu ada beberapa kabar usai raker kemarin Partai Nasdem, ketua DPW Nasdem Sulsel RMS ini menyebut ada 5 nama tokoh di Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur yang bisa digodok maju sebagai calon wakil presiden pada 2024. Pertama dia sebut SCL, Menteri Pertanian saat ini. Terus mantan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, kakak dari PLT Gubernur. Terus ada 3 nama lain, baca besok di Tribun Timur halaman 2. Ada lagi berita lain terkait Ketua DPRD Ina Kartikasari yang kemudian mengklaim dirinya sebagai ketua yang sah untuk Karang Taruna Sulawesi Selatan. Jadi ini kan
berpolemik lagi karena ada dua versi, ada dua kepengurusan yang kemudian mencuat setelah dirinya dinobatkan sebagai Ketua Karang Taruna Sulawesi Selatan. Ya, selengkapnya besok baca di halaman 2. Apa lagi? Politik. Ya, itu. Ada, Mi? Dah. Ya. Aku PC. Sudah Berapa halaman sih? 1. Tuh. Berapa PC? Jadi sudah dibahas di halaman 1 soal laga melawan Barito. PSM menang ke puncak klasemen lagi. Tapi untuk di halaman PSM, khusus halaman PSM Tribun Timur, kita mengulas soal rekor. Ada rekor yang akan dicapai PSM kalau bisa kalahkan Barito, yakni rekor 5 pertandingan awal Liga 1 tanpa kekalahan. Nah, rekor ini pernah dicapai PSM terakhir di Liga 1 2017, 2018, 19, 20, 2020 kan dihentikan. Itu selalu ada kekalahannya di 5 pertandingan. Jadi kalau menangki besok bukan cuma naik ke klasemen peringkat 1 klasemen, juga memecahkan kembali rekor yang terjadi di 2017. Itu tantangan yang menarik bagi PSM ini. Waktu di 2017 itu PSM masih dilatih Robert Rene Albert. Di 2021 sekarang giliran Milomir Sesilija. Dan kita optimis PSM bisa mencapai rekor ini. Yaitu Tribuners. Sama ada kabar terbaru juga dari Anco Jensen, terpilih sebagai salah satu 11 pemain terbaik pekan keempat. Anco Jensen karena cetak gol tuh waktu lawan Persib. Ini kali kedua Anco masuk sebagai best 11 untuk Liga 1 Indonesia. Dan ini sebagai bukti juga bahwa striker asal Belanda ini menjawab ininya supporter lah, kritikannya supporter karena di 2 laga sebelumnya itu, di 2 laga awal seperti tidak memberikan tidak maksimal caranya bermain. Tapi 2 laga terakhir ini masuk terus nih best 11. Gitu. Sama masih di halaman PSM juga ada berita soal PON Papua, PON ke-20 Papua. Untuk kontingen Sulawesi Selatan, para atlet Sulawesi Selatan yang kini berlaga di PON Papua, utamanya di Jayapura ini dan di Mimika pastinya, itu akan mendapat support langsung dari para supporternya PSM, memberikan dukungan juga kepada atlet-atlet Sulsel, utamanya The Maxmen. Nah, The Maxmen Zona Papua selain mendukung langsung di setiap pertandingan yang dijalankan oleh para atlet, ada dukungan lainnya juga kayak penjemputan di bandara, membantu akomodasi dan transportasinya para atlet dan ofisial toh. The Maxmen itu. The Maxmen Zona Papua ini. The Maxmen. Deng Kahar Pak Ketua toh. Itu karena
agak susah sekarang di Pon Papua ini, agak susah ki soal makanannya apa. Jadi the Maxman tahu ini ki bersumbang sih gitu, sumbangan pengurus anggota sama ki kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Jadi the Maxman bersama KKSS Papua itu memberikan support langsung kepada para atlet Sulsel yang berlaga di PON. Gitu untuk halaman PSM. Apa lagi? Ulang apa? Hanya halamanku ini. Itu deh. Halaman Makassar mo terakhir. Toh? Iya. Halaman Makassar tadi ada kebakaran di rumah sakit Dadi. Lepas semua itu orang gila ya? Tidak, ini 2 gedung yang terbakar, itu pun atapnya. Cuma orang gila ya Pak. iya, ruang perawatan toh. Yang menariknya salah satu gedung yang habis terbakar atapnya itu gedung Meranti. Itu baru-baru direnovasi. Maksudnya renovasi atapnya. Baru-baru diganti sengnya. Tapi ini kebakaran lagi. Apa beda penyebabnya? Katanya ya deh arus listrik, korsleting, tapi kan tidak tahu. Polisi dalam hal ini Polsek Mamajang sementara menelusuri penyebab pastinya toh. Yang jelas perbaikan yang dilakukan beberapa waktu lalu yang dalam baru-baru ini yang menggunakan anggaran APBD pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan hangus terbakar. Karena harus diperbaiki ulang lagi, harus dianggarkan ulang lagi. Begitu Tribuners, jadi ya namanya musibah toh. Iya. Oke, sudah Mi? Nah. Sudah Mi.